Pernahkah kamu mengunjungi hutan? Apa yang kamu lihat di sana? Kemungkinan besar kamu akan menemukan banyaknya pohon yang tumbuh dengan lebat, semak belukar yang tumbuh dengan menjalar. Ada juga hewan yang hidup di darat dan juga di udara seperti burung, serangga, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, di hutan juga ada tanah, udara, air, dan semuanya menjadi kesatuan yang disebut dengan ekosistem hutan. Apa itu ekosistem? Mari kita pelajari bersama. Ekosistem merupakan kumpulan makhluk hidup atau biotik dan juga makhluk tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen biotik merupakan makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme lainnya. Sedangkan untuk komponen abiotik atau makhluk tak hidup, contohnya adalah cahaya matahari, air, dan juga bebatuan. Suatu ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas. Untuk masing-masing pengertiannya, mari kita pelajari bersama. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari pengertian individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal atau sendiri. Contohnya adalah burung yang terbang sendiri. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari pengertian populasi. Populasi merupakan sekumpulan hewan atau tumbuhan yang hidup secara berkelompok. Contohnya adalah 3 burung yang sedang terbang. Komponen ekosistem yang terakhir adalah komunitas. Komunitas merupakan populasi-populasi yang hidup secara bersama. Contohnya adalah burung yang terbang bersama, kupu-kupu, dan juga berinteraksi dalam suatu lingkungan. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang bersama, sehingga terjadi interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antar individu atau antar makhluk hidup. Untuk contohnya yaitu singa dan juga harimau yang sama-sama memburu rusa untuk dijadikan mangsanya. Interaksi antar makhluk hidup yang kedua adalah predasi. Predasi merupakan hubungan antar makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Sebagai contohnya adalah singa yang memburu rusa yang akan dijadikan sebagai mangsanya. Interaksi antar makhluk hidup selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan 2 organisme makhluk hidup yang sama-sama saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah interaksi antara lebah dan juga bunga. Bunga dibantu dalam proses penyerbukannya, sedangkan lebah memperoleh nektar sebagai makanannya. Interaksi makhluk hidup berikutnya adalah simbiosis paratisisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antar makhluk hidup yang satu mendapatkan untung sedangkan yang lainnya akan dirugikan. Contohnya adalah lalat buah yang hidup atau menghinggapi apel sehingga buah apel tersebut akan jatuh dan busuk. Interaksi antar makhluk hidup yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini terjadi ketika satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan satu makhluk hidup lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya adalah anggrek yang di taman atau ditempel di suatu pohon. Berbagai komponen dalam ekosistem dan juga interaksi yang terjalin antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan patut untuk kita syukuri.
Dengan memahami adanya komponen-komponen ekosistem, diharapkan kita mampu ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mari terus semangat untuk belajar dan lestarikan lingkungan kita.